Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Roli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan visual alur dan menjelaskan kompleksitas waktu yang dibutuhkan atau Big O untuk masing-masing metode pada struktur data. Adapun struktur data yang akan saya presentasikan yaitu yang pertama linked list, yang kedua double linked list, yang ketiga stack, keempat queue, kelima binary search tree, yang keenam hash table, ketujuh graph, dan kedelapan itu ada heap. Jadi yang pertama adalah mengenai linked list, terutama pada append. Nah, pertama-tama kita perlu memahami apa itu append. Nah, dalam konteks linked list, append adalah operasi untuk menambahkan sebuah simpul atau node baru di posisi paling akhir dari daftar yang sudah ada. Fokus utama kita hari ini adalah bagaimana penggunaan pointer tail dalam mengoptimalkan proses ini. Nah, mari kita perhatikan alur visual pada sisi kiri layar, di mana pada kondisi awal kita memiliki sebuah linked list yang terdiri dari simpul A, B, dan C. Di sini kita punya pointer head menunjuk ke simpul A dan pointer tail menunjuk ke simpul C sebagai elemen terakhir. Kita juga memiliki simpul baru atau D yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Nah, langkah yang pertama adalah sebelum menghubungkan, kita harus mengalokasikan memori untuk simpul D. Pada tahap ini, simpul D masih berdiri sendiri dan belum terhubung ke rantai utama. Nah, pada tahap yang kedua, karena kita memiliki pointer tail, kita tidak perlu mencari di mana ujung list ini. Kita cukup mengarahkan pointer next dari simpul C yang ditunjuk oleh tail ke simpul D. Nah, kita perhatikan indikator waktu di bawahnya, di mana proses ini terjadi sangat cepat karena bersifat langsung. Kemudian kondisi akhir, yaitu setelah tautan terbentuk, pointer tail akan diperbarui untuk menunjuk ke simpul D. Nah, kini urutan list kita menjadi A, B, C, D dengan D sebagai ujung yang baru. Nah, untuk kompleksitas waktu, mengapa operasi ini memiliki kompleksitas waktu O1 atau waktu konstan? Kunci utama efisiensi ini adalah keberadaan pointer tail. Tanpa pointer ini, kita harus melakukan traversal atau penelusuran satu persatu dari head hingga ke ujung, yang memakan waktu sebanding dengan jumlah n elemen atau ON. Nah, dengan adanya tail, kita memiliki jalan pintas untuk langsung mengakses simpul terakhir karena jumlah operasi yang dilakukan itu konstan, tidak peduli berapapun jumlah data dalam list tersebut. Nah, jadi sebagai perbandingan untuk aspek efisiensi, perlu diingat bahwa optimasi ini berlaku jika struktur linked list kita mengelola pointer tail secara aktif. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan pointer tail adalah strategi optimasi yang krusial untuk memastikan operasi penambahan data di akhir tetap cepat dan responsif. Nah, selanjutnya kita beralih ke operasi selanjutnya, yaitu remove class. Nah, sesuai namanya, operasi ini bertujuan untuk menghapus simpul atau node yang berada di posisi paling akhir dari sebuah linked list. Nah, meskipun terdengar sederhana, operasi ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan append dalam hal efisiensi. Nah, kita lihat visual alur, di mana pada kondisi awal kita memiliki linked list dengan 4 simpul, yaitu A, B, C, dan D. Pointer head berada di A, dan pointer tail berada di D. Target kita adalah menghapus simpul D. Nah, langkah yang pertama, eh, untuk menghapus simpul terakhir D, kita harus mengubah pointer next dari simpul tepat sebelumnya, yaitu simpul C, atau yang kita sebut sebagai penultimate node. Karena pada single linked list, pointer hanya bergerak satu arah. Kita terpaksa melakukan traversal dari head melewati B hingga sampai ke C. Nah, untuk indikator waktunya, proses ini memakan waktu yang jauh lebih lama. Untuk langkah yang kedua, setelah kita menemukan simpul C sebagai current, kita memutus tautannya ke D dan mengarahkan pointer next dari C ke nol. Secara bersamaan, pointer tail dipindahkan dari D ke C. Nah, simpul D kini telah terisolasi dari rantai utama dan dapat dihapus dari memori. List kita sekarang berakhir di simpul C.
Nah, untuk penjelasan kompleksitas waktunya, di sini remove class pada single English memiliki kompleksitas ON atau waktu linear. Alasannya itu cukup mendasar karena meskipun kita memiliki pointer tail yang memberitahu di mana simpul terakhir berbeda, tail tidak memiliki informasi tentang siapa simpul sebelumnya. Oleh karena itu, sistem wajib menelusuri seluruh daftar dari awal sebanyak n langkah untuk menemukan simpul penultimate tersebut. Nah, semakin panjang listnya, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya kita beralih pada prepend. Nah, operasi ini memiliki tujuan yang berkebalikan dengan append, yaitu menambahkan sebuah simpul atau node baru di posisi paling awal atau sebagai elemen pertama dari linked list. Nah, untuk alur visualnya, mari kita tinjau alur visualnya mulai dari kondisi awal. Di mana di sini kita memiliki link list yang dimulai dari simpul A sebagai head lama, diikuti oleh B, C, dan D. Di sini kita menyiapkan sebuah simpul baru atau A yang akan kita jadikan sebagai kepala baru dari daftar tersebut. Nah, langkah pertama adalah mengalokasikan memori untuk simpul baru. Hal yang paling krusial di sini adalah kita mengatur pointer next dari simpul baru tersebut agar langsung menunjuk ke simpul yang saat ini menjadi head atau yaitu simpul B dalam ilustrasi ini. Nah, seperti yang terlihat pada bar indikator waktu, proses ini sangat efisien karena kita sudah memegang referensi head. Nah, langkah yang kedua, setelah simpul baru terhubung ke list, langkah selanjutnya adalah melakukan railing, di mana kita memperbarui pointer utama head agar tidak lagi menunjuk ke simpul lama, melainkan beralih menunjuk ke simpul baru kita. Nah, sekarang list secara resmi dimulai dari simpul yang baru saja kita masukkan. Nah, untuk kondisi akhir, eh, operasi selesai. List kita kini memiliki 4 simpul dengan struktur baru yang dimulai dari simpul tambahan tadi, yaitu A, sementara posisi tail tetap tidak berubah di ujung akhir. Nah, untuk kompleksitas waktunya, eh, di sini kita menggunakan waktu konstan atau O1 karena kita memiliki pointer head. Nah, pointer ini memberikan akses instan ke permulaan list. Proses prepend hanya melibatkan akses kedua titik. Nah, simpul baru dan simpul yang ditunjuk oleh head saat ini, kita hanya perlu membuat satu koneksi baru dan menggeser satu pointer. Sama halnya dengan append, dengan tail, operasi ini tidak memerlukan traversal atau penelusuran seluruh list dari awal sampai akhir. Berapapun jumlah elemen yang ada di dalam list, langkah yang dilakukan tetap sama sehingga waktunya pun tetap konstan. Nah, sebagai perbandingan, poin penting yang perlu dicatat adalah bahwa pointer head merupakan fondasi utama dari operasi ini. Tanpa adanya referensi langsung ke titik awal, operasi penambahan di awal akan menjadi sangat tidak efisien atau bahkan tidak mungkin dilakukan secara langsung. Nah, efisiensi O1 pada prepend inilah yang membentuk link list seringkali lebih unggul dibandingkan array tradisional saat kita sering melakukan operasi penambahan data di depan. Nah, selanjutnya kita beralih pada remove last. Maaf, remove first. Nah, operasi yang akan kita bahas selanjutnya adalah remove first. Di mana berlawanan dengan prepend, operasi ini bertujuan untuk menghapus simpul atau node pertama dari sebuah link list. Operasi ini merupakan salah satu mekanisme penghapusan yang paling efisien dalam struktur data ini. Nah, untuk alur visualnya, mari kita perhatikan kondisi awal di mana kita memiliki link list yang terdiri dari simpul A, B, C, dan D, di mana pointer head saat ini menunjuk ke simpul A sebagai elemen pertama. Nah, langkah yang pertama atau membuat pointer temporary untuk memastikan kita tidak kehilangan akses ke sisa list setelah simpul pertama dihapus, kita membuat sebuah pointer bantuan bernama temp.
Nah, pointer time ini kita arahkan ke simpul setelah head. Dalam hal ini adalah simpul B. Nah, kita perhatikan bar indikator waktu, di mana proses penugasan pointer time sama dengan head dot next. Ini terjadi secara instan. Untuk langkah yang kedua, selanjutnya kita memperbarui pointer utama head agar langsung menunjuk ke posisi yang dipegang oleh tem atau simpul B. Setelah head berpindah, kita dapat memutus hubungan dari simpul A dari rantai tersebut dan menghapusnya dari memori. Nah, untuk kondisi akhir, setelah operasi selesai, list kita sekarang dimulai dari simpul B, sehingga total elemen yang tersisa adalah tiga simpul. Pointer tail tetap konsisten menunjuk ke simpul D karena tidak ada perubahan di ujung akhir list. Nah, sama seperti prepend, operasi remove first memiliki kompleksitas waktu satu atau waktu konstan karena kita memiliki akses langsung melalui pointer head. Nah, proses penghapusan hanya melibatkan manipulasi pointer pada dua simpul pertama saja, di mana kita tidak perlu melakukan traversal atau penelusuran end simple untuk menemukan ekor atau simpul di tengah list. Nah, karena jumlah operasinya tetap dan tidak bergantung pada seberapa panjang list tersebut, maka efisiensinya adalah waktu konstan. Nah, sebagai poin penting untuk perbandingan, berbeda drastis dengan remove class pada single linked list yang memerlukan waktu ON, karena harus mencari simple penultimate, remove first selalu O1, di mana pointer head memungkinkan kita untuk langsung mengakses dan memperbarui permulaan list secara instan. Selanjutnya, operasi selanjutnya adalah get. Di mana berbeda dengan operasi penambahan atau penghapusan yang telah kita bahas, operasi get bertujuan untuk mendapatkan atau mengakses data pada simpel tertentu berdasarkan indeks yang diberikan, tanpa mengubah struktur dari link list tersebut. Nah, untuk color visual, pada kondisi awal kita memiliki link list A, B, C, dan D yang masing-masing merepresentasikan indeks 0, 1, 2, dan 3. Pointer head berada di simpul A atau dengan indeks 0. Nah, untuk langkah yang pertama, misalkan kita ingin mencari data pada indeks 2, karena link list tidak memiliki indeks fisik seperti array, kita harus melakukan traversal atau penelusuran mulai dari head, di mana kita bergerak dari simpul B atau indeks 1 lalu ke simpul C, indeks 2 lalu perhatikan bar indikatornya di mana indikator waktunya ini memiliki waktu yang cukup lama karena membutuhkan waktu karena kita harus melewati setiap simpul satu persatu hingga mencapai target. Untuk langkah yang kedua, setelah simpul C eh, ditemukan, sistem akan mengakses data yang disimpan di dalamnya dan mengembalikannya atau return data karena ini adalah operasi pembacaan posisi head, tail maupun hubungan antar simpul tetap tidak berubah. Nah, di sini kita menggunakan kompleksitas ON, di mana alasannya itu untuk menemukan simpul di indeks tertentu, kecuali indeks 0, kita wajib melakukan penelusuran dari head jika kita mencari data di indeks terakhir dari n buah simpul. Maka kita harus melakukan n langkah pencarian. Semakin banyak data dalam list, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk menemukan indeks yang berada di posisi belakang. Operasi selanjutnya adalah set, yang bertujuan untuk mengubah atau memperbarui nilai data pada simpul tertentu berdasarkan indeks yang ditentukan. Meskipun ini adalah operasi pembaruan nilai, mekanisme pencariannya tetap mengikuti karakteristik dasar dari linked list. Nah, kita perhatikan alur visualnya. Di mana pada kondisi awal kita memiliki link list dengan 4 simpul yaitu A, B, C, dan D. Nah, target kita adalah mengganti data pada simpul di indeks 2 atau simpul C dengan sebuah data baru. Kemudian pointer head saat ini berada di simpul A. Nah, pada langkah yang pertama sama seperti operasi get, em,
kita tidak bisa langsung melompat ke indeks 2. Kita harus melakukan traversal mulai dari head melewati B sehingga mencapai simpul C. Nah, perhatikan bar indikator waktu, di mana proses pencarian ini memakan waktu yang sebanding dengan posisi indeks yang dicari. Nah, langkah yang kedua setelah simpul C ditemukan, ditandai dengan pointer time, kita melakukan perubahan nilai data di simpul tersebut. Nilai lama pada simpul C ditimpa dengan data baru. Nah, proses ini bersifat internal pada simpul tersebut dan tidak mengubah struktur hubungan antar simpul atau pointernya tetap sama. Nah, pada kondisi akhir, operasi selesai, di mana struktur list tetap utuh, yaitu A, B, C, dan D. Namun kini, simpul C telah berisi data yang sudah dimodifikasi. Nah, untuk kompleksitas waktunya, di sini kita menggunakan waktu yang linear. Dikarenakan langkah pertama dalam operasi set adalah melakukan pencarian lokasi simpul, karena kita tidak mengetahui lokasi memori yang tepat dari simpul di indeks ke N. Nah, kita wajib menelusuri list dari head untuk mencapai indeks ke N, diperlukan sekitar N kurang satu langkah penelusuran. Nah, meskipun proses penyimpanan datanya sendiri sangat cepat, namun total operasi secara keseluruhan tetap sebanding dengan panjang list atau N sehingga efisiensinya dikategorikan sebagai waktu linear. Operasi selanjutnya yang akan kita bahas adalah insert. Nah, berbeda dengan append atau prepend yang sudah memiliki posisi spesifik atau ujung akhir atau awal, operasi insert memungkinkan kita untuk menyisipkan simpul atau node baru ke posisi manapun di dalam link list berdasarkan indeks tertentu. Nah, mari kita lihat visual alurnya, di mana kondisi awal kita memiliki simpul A, B, C, dan D. Di sini kita ingin memasukkan data baru ke posisi tertentu. Nah, misalkan kita ingin melakukan penyisipan di indeks 2. Nah, langkah pertama adalah mencari simpul yang saat ini menduduki posisi tersebut. Melalui penelusuran, kita menemukan simpul C dan menandainya dengan pointer bantuan temsi. Nah, langkah yang kedua, kita membuat simpul baru atau E, dan mengarahkan pointer nextnya ke simpul yang ditunjuk oleh simpul sebelumnya atau B. Dengan kata lain, simpul baru ini menyisip di antara simpul B dan simpul C. Nah, kita perhatikan bahwa kita harus memutus tautan lama dan menyambungkannya ke simpul yang baru. Untuk kondisi akhir, sekarang kita memiliki list yang bertambah panjang dengan urutan A, E, B, C, dan D. Seperti yang terlihat pada ilustrasi ini, di mana simpul baru kini telah terintegrasi sempurna di dalam struktur list. Nah, untuk kompleksitas waktunya di sini kita memiliki kompleksitas waktu O1 atau waktu yang konstan, karena secara umum operasi insert pada indeks spesifik di tengah list biasanya memiliki kompleksitas ON karena kita membutuhkan traversal untuk menemukan lokasi penyisipan. Namun, kalau kita lihat pada gambar, jika kita melakukan insert di awal atau indeks 0 atau yang kita kenal sebagai prepend, kompleksitasnya menjadi O1 atau waktu konstan. Nah, itulah kenapa kita memakai kompleksitas waktu O1 di sini. Karena jika penyisipan dilakukan di awal, kita sudah memiliki pointer head. Kita tidak perlu melakukan penelusuran N simpul, dan kita hanya perlu menautkan simpul baru ke head lama dan memperbarui posisi head ke simpul baru tersebut. Jadi, efisiensi insert sangat bergantung pada di mana data tersebut disisipkan. Nah, operasi selanjutnya adalah remove. Berbeda dengan remove first atau remove last yang menargetkan ujung list. Operasi ini bersifat lebih umum, yaitu menghapus sebuah simpul atau node di posisi manapun berdasarkan indeks yang kita tentukan. Nah,
Mari kita lihat kondisi awalnya kita memiliki link list A, B, C, dan D. Nah, target kita adalah menghapus data pada indeks 2 atau simpul C. Nah, pointer head saat ini berada di simpul A. Nah, langkah yang pertama, agar kita menghapus simpul C tanpa memutus rantai list, kita harus menemukan simpul yang berada tepat sebelum target, yaitu simpul B. Nah, kita melakukan traversal dari head hingga menemukan simpul B dan menandainya dengan pointer bantuan atau TMC. Nah, perhatikan bar indikatornya, di mana proses ini memerlukan N kurang satu langkah penelusuran. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah memegang kontrol pada simpul B, kita mengubah pointer next dari B agar melompati C dan langsung menunjuk ke simpul D. Nah, dengan melakukan railing ini, simpul C secara otomatis terputus dari rantai utama. Nah, untuk kondisi akhir, eh, setelah operasi selesai, simpul C kini telah dihapus atau ditandai dengan ikon tempat sampah, ditandai dengan ikon tempat sampah, di mana lift kita sekarang menjadi lebih pendek dengan urutannya itu A, B, dan D. Dimulai dari head di simpul A. Nah, di sini kita menggunakan kompleksitas waktu ON. Karena tantangan terbesarnya bukan pada proses pemutusan simpulnya, melainkan pada proses pencarian lokasinya, di mana kita wajib melakukan penelusuran dari head untuk menemukan simpul sebelum target. Nah, jika indeks yang akan kita hapus berada di ujung list, maka waktu penelusuran akan meningkat sebanding dengan jumlah simpul N. Nah, oleh karena itu kita menyebutnya memiliki waktu yang linear. Nah, operasi selanjutnya adalah reverse. Nah, sesuai namanya, tujuan dari operasi reverse adalah membalik arah seluruh tautan dalam link list sehingga elemen yang semula berada di akhir menjadi elemen pertama dan elemen pertama menjadi elemen terakhir. Nah, mari kita bedah alur Vipol pada panel kiri, di mana pada kondisi awal kita memiliki empat simpul yaitu A, B, C, dan D dengan arah panah mengarah ke kanan. Nah, di sini kita menyiapkan tiga pointer bantuan utama, yaitu previous, semulanya itu nol, kemudian ada current berada di head A, dan next berada di simpul C. Nah, langkah yang pertama, pada tahap ini kita melakukan, maaf, nah langkah yang pertama, kita melakukan tiga aksi sekaligus. Pertama, menyimpan referensi simpul berikutnya atau B ke dalam pointer next. Nah, kedua, membalikkan arah tautan simpul A agar menunjuk ke previous, yaitu nol. Nah, ketika menggeser posisi previous dan current maju satu langkah, perhatikan indikator waktu, di mana ini baru satu langkah dari keseluruhan proses. Kemudian, langkah yang kedua, kita mengulangi langkah pertama untuk semua simpel B, C, dan D. Nah, setiap tautan satu persatu diputar arahnya ke belakang. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi, iterasi 2 dan iterasi 3, proses ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai ujung list. Nah, untuk kondisi akhirnya setelah semua tautannya itu berbalik arah, kita memperbarui pointer utama di mana simpul D yang semula adalah ekor kini menjadi head, sedangkan simpul A menjadi akhir dari list. Nah, urutan list kita secara resmi telah terbalik menjadi D, C, B, dan A. Nah, untuk kompleksitas waktunya,
Di sini kita memiliki kompleksitas waktu yang sebenarnya itu adalah ON karena kita di sini membalikkan seluruh daftar. Nah, kita wajib mengunjungi dan memodifikasi simpul tepat satu kali, di mana kita tidak bisa membalikkan seluruh rantai hanya dengan memindahkan head ke tail. Setiap jembatan antar simpul harus diputus dan dibangun kembali ke area yang berlawanan. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan akan meningkat secara linear seiring dengan bertambahnya jumlah data. Kemudian untuk double linked list, nah setelah kita sekarang sudah selesai membahas mengenai linked list, sekarang kita membahas double linked list, di mana kini kita beralih ke struktur yang lebih fleksibel. Nah, yang operasi pertama yang akan kita bahas adalah append. Nah, secara fungsional tujuannya tetap sama, yaitu menambahkan simpel baru di posisi paling akhir list. Namun mekanisme penautannya kini melibatkan dua arah pointer. Nah, mari kita perhatikan alur visual pada panel kiri. Nah, perbedaan utama yang akan kita lihat adalah setiap simpul kini memiliki dua lengan pointer, yaitu ada di depan dan di belakang. Nah, langkah yang pertama, kita memiliki A, B, C, di mana simpul C adalah tail. Nah, kita juga menyiapkan sebuah new node yang akan kita masukkan. Nah, langkah pertama penautan adalah mengarahkan pointer next dari simpul C ke simpul baru tersebut. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang ketiga, eh, kita tidak hanya menghubungkan ke depan, tetapi juga menghubungkan balik, di mana pointer previous dari simpul baru kita arahkan kembali ke simpul C atau tail lama. Nah, sekarang kedua simpul tersebut telah terikat kuat untuk dua arah. Nah, langkah yang keempat, kita pindahkan label tail ke node, ke simpul baru, di mana list kita kini berakhir di new node. Di new node dengan koneksi dua arah yang utuh sebagai berikut. Nah, untuk kompleksitas waktunya, di mana kita memiliki efisiensi O1 atau waktu konstan. Karena dalam struktur doubling list yang ideal, kita selalu menyimpan pointer langsung ke tail. Di mana kita selalu menyimpan pointer langsung ke tail dan berkat akses instan ini kita eh, bisa langsung menyisipkan simpul baru di akhir list dalam satu langkah operasi. Nah, tidak peduli seberapa panjang list tersebut, baik 100 maupun 1 juta data, ya kita tidak perlu melakukan penelusuran dari awal. Nah, bisa kita lihat juga perbandingan pada sisi kanan layar, di mana pada single link list tanpa pointer tail kita terpaksa melakukan traversal sebanyak n langkah yang menjadikannya ON. Sedangkan pada double link list dengan pointer tail kita mendapatkan akses instan. Nah, dapat disimpulkan bahwa double link list memberikan performa yang sangat stabil untuk penambahan data di akhir. Dan keunggulan penautan dua arah ini nantinya akan terasa ketika membahas operasi penghapusan di akhir list. Nah, selanjutnya kita beralih pada remove class. Nah, operasi ini eh, pada doubling list itu efisien dan bertenaga. Ketika kita lihat visual alur remove class. Di mana pada langkah yang pertama kita memiliki list A, B, C, di mana C adalah tail. Berbeda dengan single link list, di sini kita tidak perlu melakukan traversal dari awal. Kita bisa langsung membuat pointer temp yang mengakses simpul tepat sebelum tail atau simpul B hanya dengan memanggil tail.previous. Nah, langkah yang kedua, setelah memegang simpul B,
Kini kita mau memutus koneksi next dari simpul B ke simpul C atau T lama dan mengubahnya menjadi nol. Nah, langkah yang ketiga adalah kita juga memutus koneksi previous dari simpul C yang tadinya mengarah ke B. Nah, sekarang simpul C benar-benar terisolasi dari rantai utama. Nah, terakhir kita pindahkan label tail ke simpul B. Simpul C kini telah dihapus secara aman dari memori dan list kita sekarang berakhir di simpul B. Nah, untuk kompleksitas waktunya, di sini kita menggunakan waktu yang konstan karena kita memiliki pointer ke simpul sebelumnya atau previous. Nah, berkat adanya pointer tail, kita bisa langsung mundur satu langkah ke simpul n kurang satu tanpa perlu melakukan penelusuran dari head. Nah, kita mendapatkan akses instan ke simpul sebelum terakhir, sehingga operasi ini sangat cepat. Nah, untuk single link list, biasanya itu untuk mencari simpul sebelum terakhir itu ada n kurang satu. Kita wajib melakukan langkah traversal sebanyak n simpul, sehingga dia menggunakan ON. Sedangkan pada double link list, kita punya pintu belakang atau melalui pointer previous, di mana kita mendapatkan akses instan atau O1. Selanjutnya pada operasi prepend. Nah, operasi ini bertujuan untuk menyisipkan sebuah simpul baru di posisi paling awal atau sebelum simpul yang saat ini menjadi head. Nah, di sini kita bisa lihat di langkah yang pertama, kita memiliki list A, B, dan C dengan head di simpul A. Nah, kita membuat simpul baru yaitu simpul E yang akan kita jadikan sebagai head yang baru. Untuk langkah yang kedua, eh, kita mengambil pointer previous dari simpul A atau head lama yang semula bernilai nol, lalu kita arahkan untuk menunjuk ke simpul B, ke simpul E. Nah, ini adalah persiapan untuk menciptakan hubungan dua arah. Nah, langkah yang ketiga, sebaliknya kita mengatur pointer next dari simpul baru E agar menunjuk ke simpul A. Nah, sekarang simpul E dan simpul A sudah saling terhubung dua arah. Nah, langkah yang terakhir adalah memindahkan label head dari simpul A ke simpul E. Sekarang urutan di secara resmi dimulai dari simpul E, menjadikannya E, A, B, dan C. Nah, untuk operasi prepend pada doubling list, kita memiliki kompleksitas O1 atau waktu yang konstan. Karena kita memiliki akses langsung melalui pointer head. Nah, kita bisa menyisipkan simpul di awal list hanya dalam satu rangkaian operasi penautan pointer tanpa melakukan penelusuran isi list sama berulang kali. Nah, jika kita perhatikan perbandingannya pada single link list maupun double link list memiliki performa yang sama kuat untuk operasi prepend yaitu O1. Nah, operasi selanjutnya adalah removers. Nah, tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menghapus simpul yang saat ini berada di posisi terdepan atau yang ditunjuk oleh head. Karena ini adalah doubling list, kita harus memastikan pemutusan hubungan dua arah dilakukan dengan benar. Nah, langkah yang pertama, kondisi awal kita memiliki list A, B, C dengan head di simpul A. Kita mulai dengan membuat pointer bantuan yaitu tem yang menunjuk ke simpul A serta mengidentifikasi simpul kedua atau B sebagai calon head baru. Langkah yang kedua kita mengakses simpul B, lalu mengubah pointer previousnya atau B.previous menjadi nol. Nah, dengan melakukan ini, simpul B secara resmi memutus hubungannya dengan simpul A. Nah, langkah yang ketiga, selanjutnya kita memutus koneksi next dari simpul A atau A.next dengan mengubahnya menjadi nol. Nah, sekarang simpul A sudah benar-benar terisolasi. Ia tidak lagi menunjuk kemanapun dan tidak ada simpul lain yang menunjuk padanya. Nah, untuk langkah yang keempat, langkah terakhir ini memindahkan pointer utama head agar menunjuk ke simpul B.
Nah, simbol A kini telah dihapus secara aman dan list kita sekarang dimulai dari B menuju C dan C menuju ke B. Untuk analisis kompleksitas waktunya di sini menggunakan waktu yang konstan karena kita memiliki akses instan ke simpul pertama dan simpul setelahnya. Nah, untuk perbandingannya di sini baik linked list maupun double linked list. Di sini kita sama-sama menggunakan operasi remove first dengan kompleksitas waktu O1. Nah, kita beralih ke operasi get. Di mana operasi ini untuk mengakses atau mengambil data dari simpul tertentu berdasarkan indeksnya. Nah, kita lihat pada kondisi awal, kita memiliki list dengan 4 simpul, yaitu A, B, C, D dengan indeks 0 hingga 3. Nah, target kita adalah mendapatkan data pada indeks 2 atau simpul C. Nah, dalam doubling list, sistem tidak langsung dimulai dari head, melainkan melakukan pengecekan mana ujung yang lebih dekat dengan indeks target. Nah, untuk langkah yang kedua, jika kita mulai dari head atau A, kita butuh 2 langkah. Nah, jika kita mulai dari tail atau D, kita hanya butuh 1 langkah mundur. Maka sistem secara otomatis memilih untuk memulai dari tail. Nah, pointer time akan bergerak mundur menggunakan time that previous. Nah, untuk langkah ketiga dan empat, setelah simpul C ditemukan melalui langkah mundur tersebut, sistem akan mengambil datanya. Di mana perhatikan bahwa pointer utama head dan tail tetap berada di posisinya masing-masing, dan list tetap utuh dan tidak ada perubahan struktur data sama sekali. Nah, di sini kita memiliki waktu linear karena di sini jika simpul yang dicari berada tepat di tengah-tengah list, kita harus melakukan penelusuran atau traversal sebanyak setengah dari jumlah total simpul. Nah, dalam notasi Big O, konstanta setengah diabaikan sehingga tetap dianggap sebagai sebanding dengan jumlah elemen atau N. Nah, untuk perbandingannya pada linked list dan double linked list, di sini kita pada single linked list em, hanya punya satu pilihan melakukan traversal dari head sampai ke simpul target. Sedangkan pada double linked list kita punya 2 titik mulai, yaitu head dan tail. Nah, selanjutnya untuk set em, sama dengan halnya operasi get, tujuan dari operasi ini adalah menargetkan simpel tertentu berdasarkan indeksnya. Perbedaannya pada operasi set, jika kita tidak hanya mengambil informasi, melainkan mengganti atau memperbarui nilai data di dalam simpul tanpa merombak struktur pointer yang ada. Nah, pada alur visualnya, pada kondisi awal, di sini kita ingin mengubah data pada indeks 2 atau simpul C sebagai contoh. Nah, dalam kasus ini, indeks 2 hanya berjarak 1 langkah dari tail D. Sedangkan dari head butuh 2 langkah, yaitu 1 dan 2. Maka sistem akan memulai penelusuran mundur dari tail menggunakan pointer previous. Nah, untuk selanjutnya, setelah simpul target ditemukan, dan dipegang oleh pointer temp, kita langsung memasukkan data baru. Nah, penting untuk dicatat bahwa dalam operasi set tidak ada penautan ulang atau railing pointer. Nah, kita hanya memodifikasi isi dari kotak data tersebut. Untuk kondisi akhir, operasinya kini sudah selesai dan struktur list tetap utuh dengan 4 simpul yang saling terhubung. Namun, simpul pada indeks 2 ini telah membawa nilai data yang baru. Nah, untuk analisis kompleksitas waktunya di sini kita menggunakan waktu linear.
Alasannya itu sama dengan operasi get. Untuk mencapai simpul yang berada jauh di tengah list, kita wajib melakukan traversal atau penelusuran simpul demi simpul. Nah, kita lihat perbandingannya untuk link list dan double link list, di mana pada single link list kita tidak punya pilihan selain melakukan traversal and langkah dari satu arah saja. Nah, sedangkan pada double link list, kita mendapatkan fleksibilitas. Kita bisa mengakses instan atau O1 jika data yang ingin di-set berada tepat di head atau tail. Namun jika data berada di tengah, kita tetap harus melakukan traversal. Nah, selanjutnya kita masuk ke. Nah, selanjutnya kita beralih pada remove, di mana ini digunakan untuk menghapus simpul atau node pada indeks tertentu di tengah list karena kita bekerja dengan double link list. Nah, untuk visual alurnya di sini kita memiliki single, kita memiliki 4 simpul yaitu A, B, C, dan simpul baru di ujung, di mana target kita adalah menghapus simpul pada indeks 2. Nah, langkah pertamanya adalah melakukan traversal menggunakan pointer temp. Nah, seperti yang terlihat pada ilustrasi, pointer temp bergerak dari head menuju simpul C. Nah, untuk langkah yang kedua di sini kita harus menghubungkan simpul sebelum target. Nah, untuk kondisi akhirnya, setelah tautan baru terbentuk, simpul C kini terisolasi dari rantai utama, di mana operasi sudah selesai dan list sekarang hanya terdiri dari 3 simpul. Di sini kita menggunakan kompleksitas waktu yang linear karena tantangan utama bukan berada pada pemutusan tali, melainkan pada proses pencarian simpul. Jadi kita harus mencari end simpul dari head atau tail untuk sampai ke lokasi yang ingin dihapus. Kemudian kita beralih pada stack, di mana Stack bekerja dengan prinsip last in first out, di mana elemen yang terakhir masuk akan menjadi yang pertama keluar, di mana operasi utamanya adalah push untuk menambah data dan pop untuk mengambil data.
Nah, semua operasi ini berpusat pada satu titik kendali yang disebut top. Nah, di mana pada kondisi awal, yaitu satu dan 2, awalnya top menunjuk ke simpul A. Nah, kita membuat simpul baru B dengan pointer previous yang masih bernilai nol. Nah, untuk menghubungkan puncak, yaitu langkah ketiga dan keempat, kita menghubungkan simpul B ke simpul A menggunakan pointer B dot previous sama dengan top. Nah, setelah terhubung, kita pindahkan pointer top agar menunjuk ke simpul B. Nah, sekarang B resmi menjadi puncak baru dari tumpukan. Nah, untuk operasi pop, kondisi awal top berada di posisi simpul B, di mana kita buat pointer temp sebagai penanda sementara pada top atau simpul B agar data tidak hilang saat proses pemutusan. Nah, untuk memperbarui puncak, kita memindahkan pointer top mundur ke simpul di bawahnya atau simpul A dengan perintah top sama dengan top dot previous. Nah, setelah top berpindah, tautan dari B ke A diputus. Nah, data pada simpul B kemudian diambil dan simpul tersebut dihapus dari memori. Nah, untuk kompleksitas waktu, eh, menggunakan waktu yang konstan karena pointer top memberikan akses langsung ke permukaan list, di mana kita tidak perlu melakukan traversal atau penelusuran end simpul untuk menemukan em, elemen di tengah atau di bawah. Nah, setiap operasi hanya melibatkan akses kedua simpul atau simpul baru dan simpul top saat ini, membuat satu koneksi dan memperbarui satu pointer. Nah, jika kita bandingkan dengan linked list, operasi push atau pop di awal ini identik dengan prepend atau remove first. Pada linked list yang keduanya itu adalah O1. Nah, kesimpulannya stack ini adalah struktur data yang sangat optimal untuk skenario di mana kita hanya perlu berinteraksi dengan data terbaru seperti fitur Undo pada software atau manajemen fungsi dalam sistem komputer. Nah, materi selanjutnya adalah queue atau antrian. Nah, berbeda dengan stack queue, bekerja dengan prinsip FIFO atau first in, first out, di mana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar, di mana operasi utamanya adalah NQ untuk menambahkan data di akhir, di mana kondisi awalnya antrean memiliki simpul A sebagai head dan simpul B sebagai tail, eh, di mana kita menyiapkan simpul C sebagai yang akan masuk ke antrian. Nah, sekarang kita arahkan pointer next dari simpul B ke simpul C. Nah, kemudian label tail dipindahkan ke simpul C. Nah, antrian kini bertambah panjang menjadi A, B, C, di mana penambahan terjadi di ujung belakang. Nah, untuk operasi DQ atau mengambil data di awal, kondisi awal head menunjuk ke simpul A, di mana kita membuat pointer bantuan temp untuk menandai simpul A tersebut agar datanya bisa diproses sebelum dihapus. Nah, kita memindahkan pointer head maju ke simpul berikutnya, yaitu simpul B, menggunakan head sama dengan head dot next. Nah, tautan dari simpul A ke B diputus, di mana simpul A dihapus dari memori, dan data berhasil kita dapatkan. Sekarang simpul B resmi menjadi head baru. Nah, di sini kita memiliki kompleksitas waktu yang konstan, karena berkat adanya pointer head dan tail, kita memiliki akses instan ke dua titik kritis list, di mana NQ hanya melibatkan akses ke tail dan simpul baru, sementara DQ hanya melibatkan akses ke head dan simpul di belakangnya. Nah, tidak diperlukan traversal atau penelusuran end simpul dari awal untuk menemukan ujung antrian. Nah, oleh karena itu jumlah operasinya selalu tetap atau konstan, tidak peduli eh, seberapa panjang antrian tersebut.
Nah, selanjutnya kita beralih pada binary search tree. Nah, di mana struktur ini istimewa karena menerapkan aturan baku, di mana simpul di sebelah kiri selalu lebih kecil dari induknya, dan simpul di sebelah kanan selalu lebih besar. Nah, aturan ini memungkinkan kita melakukan pencarian atau penyisipan dan penghapusan data yang sangat cepat. Nah, di mana pada helper method, sebelum melakukan operasi lain, kita butuh fungsi pencarian. Jika kita mencari nilai D, sistem akan melihat root E, karena D lebih kecil dari E. Em, Sistem langsung mengabaikan seluruh cabang kanan dan hanya menelusuri cabang kiri, di mana proses bagi dan taklukkan ini berlanjut sampai D ditemukan. Nah, untuk operasi contain, operasi ini berfungsi mengecek keberadaan kunci. Ia menjalankan fungsi search tadi. Jika jalur penelusuran berakhir pada simpul yang cocok, sistem akan mengembalikan nilai true. Nah, untuk operasi insert, untuk memasukkan data G seperti contoh ini, sistem menelusuri pohon dari root untuk menemukan lokasi yang tepat. Nah, setelah lokasi ditemukan di bawah simpul H, simpul G baru akan dihubungkan sebagai anak. Nah, untuk operasi delete, penghapusan adalah operasi yang paling kompleks, di mana ada tiga kasus, yaitu yang pertama menghapus daun atau tanpa anak, yang kedua menghapus simpul dengan satu anak, dan yang ketiga menghapus simpul dengan dua anak, seperti simpul C pada gambar. Nah, di sini kita mencari suksesor in order atau D menggantikan posisi C dengan D lalu menghapus simpul asli D. Nah, di sini kita menggunakan kompleksitas O log n karena kita tidak perlu memeriksa seluruh simpul dan setiap kali kita membandingkan data dengan sebuah simpul, kita membuang separuh dari sisa pohon yang tidak relevan. Nah, proses ini membuat jumlah operasi yang melakukan sebanding dengan tinggi pohon. Nah, pada pohon yang seimbang, tinggi pohon adalah log n dari total jumlah simpul n. Selanjutnya adalah hash table. Nah, untuk hash table ini adalah struktur data yang efisien karena menggunakan pasangan key dan value. Nah, operasi utamanya adalah set untuk menyimpan data dan get untuk mengambil data berdasarkan kuncinya. Nah, kita perhatikan alur visual pada panel kiri. Nah, di mana untuk operasi set atau menyimpan data, di sini kita memiliki kunci berupa teks atau usia dan nilai 25 untuk mengetahui di mana data ini harus disimpan. Nah, kunci tersebut dimasukkan ke dalam fungsi hash. Nah, fungsi ini menghitung posisi indeks secara matematis. Misal menghasilkan indeks 3. Penyimpanan yaitu langkah 3 dan 4, sistem akan melakukan pengecekan pada indeks 3 di array. Nah, karena slot tersebut kosong, data pasangan usia 25 langsung disimpan di sana. Operasi ini selesai dengan cepat. Nah, untuk operasi get, saat kita ingin mencari usia, sistem tidak mencari satu persatu dari dalam array. Kunci tersebut dimasukkan kembali ke fungsi hash yang sama. Fungsi tersebut secara instan memberikan jawaban yang sama, yaitu indeks 3. Nah, sistem langsung melompat ke indeks 3 dan memverifikasi kuncinya dan mengambil nilainya itu 25 karena kuncinya cocok dan data langsung dikembalikan sebagai output. Nah, dalam aspek efisiensi, hash table memiliki kompleksitas O1 atau waktu rata-rata konstan karena adanya fungsi hash, di mana kita bisa langsung menghitung indeks array untuk kunci tertentu tanpa perlu melakukan penelusuran atau traversal simpul demi simpul. Nah, baik menyimpan
maupun mengambil data hanya melibatkan perhitungan hash dan akses langsung ke satu slot array. Oleh karena itu, operasinya bersifat konstan, tidak peduli seberapa banyak data yang tersimpan di dalam tabel tersebut. Nah, untuk perbandingan berbeda dengan array biasa yang melakukan pencarian linear, Hashtable menawarkan kecepatan instan berkat pemetaan kunci ke indeks. Nah, bisa kita simpulkan bahwa Hashtable adalah struktur data yang paling efisien untuk pencarian data skala besar selama fungsi hash yang digunakan mampu mendistribusikan data secara merata. Kemudian kita punya graph. Nah, untuk penjelasan graph ini sendiri, em, struktur ini merepresentasikan hubungan antar data yang lebih dinamis, seperti jaringan, pertemanan, atau hierarki keputusan. Nah, kita bisa lihat pada operasi graph, yaitu A dan B. Yaitu di sini terdapat ada add vertex, di mana saat kita menginput simpel baru, yaitu sistem akan menambahkan ke list utama dan menginisialisasi daftar tetangga kosong untuk simpel tersebut. Kemudian untuk add age, yaitu menambah sisi, untuk menghubungkan simpul, misal C ke E, sistem mencari simpul asal atau C, lalu menambahkan simpul tujuan atau E ke dalam daftar tetangganya. Nah, untuk operasi insert pada heap, di mana proses ini dimulai dengan memasukkan data di posisi paling akhir pohon agar sifat heap tetap terjaga, di mana induk harus lebih kecil dari anak, di mana kita menjalankan proses bubble up, data baru akan naik ke atas hingga menemukan posisi yang tepat. Nah, untuk operasi delete di sini, penghapusan pada binary search tree melibatkan pencarian suksesor in order atau simpel terkecil di pohon kanan. Contohnya untuk menghapus C, kita menggantinya dengan D lalu menghapus simpul asli D agar struktur pohonnya tetap valid. Nah, untuk kompleksitas waktu, di sini terdapat O1 atau operasi tambah. Menambah simpul atau sisi pada agensi list sangat cepat karena hanya melibatkan penambahan item ke list tanpa perlu penelusuran. Kemudian untuk remove edge menggunakan ODEC V karena menghapus sisi memerlukan pencarian di daftar tetangga simpel tersebut. Nah, waktunya sebanding dengan jumlah derajat atau koneksi yang dimiliki simpel tersebut. Nah, untuk operasi insert menggunakan olog N karena berkat struktur pohon biner lengkap, proses bubble up hanya setinggi pohon tersebut. Karena tinggi pohon adalah log N, maka operasinya sangat efisien. Dan untuk kasus yang terburuk binary search tree di sini menggunakan ON, meskipun binary search tree rata-rata bekerja pada O log N, kinerjanya bisa menurun menjadi ON atau waktu linear jika pohon tidak seimbang menyerupai linked list. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pemilihan struktur data yang tepat, apakah itu grab untuk jaringan atau heap untuk antrian proses untuk prioritas, sangat menentukan performa aplikasi dalam skala besar. Dan yang terakhir adalah mengenai heap. Nah, di sini khususnya adalah min heap. Nah, heap adalah tipe khusus dari proses biner lengkap yang sering digunakan untuk mengimplementasikan antrian prioritas. Nah, aturan utamanya itu sederhana. Pada min heap, nilai setiap simpul induk harus selalu lebih kecil atau sama dengan simpul anak-anaknya. Nah, dengan kata lain, elemen terkecil selalu berada di posisi paling atas atau root. Kalau kita perhatikan visual di sisi kirinya, di mana untuk helper method atau pigmin, operasi ini sangat sederhana karena elemen terkecil A selalu berada di root. Kita hanya perlu melihat indeks 0 pada array pendukungnya tanpa mengubah apapun. Kemudian untuk B dan C, operasi insert dan bubble up
di mana saat itu kita memasukkan data baru atau misal F, data tersebut diletakkan di posisi paling akhir pohon. Nah, agar aturan min heap tetap terjaga, kita jalankan proses bubble up atau data F akan dibandingkan dengan induknya jika F lebih kecil. Maka posisi keduanya akan ditukar. Nah, proses ini berlanjut terus ke atas sampai F menemukan posisi yang tepat. Kemudian untuk operasi remove blessing down, untuk menghapus elemen terkecil atau A, kita mengambil data di root. Agar struktur pohon tidak rusak, kita mengambil elemen terakhir di dalam pohon atau E dan memindahkannya ke posisi root yang kosong. Namun karena E mungkin bukan elemen terkecil, kita jalankan proses sync down. Nah, untuk kompleksitas waktunya, di sini untuk pick min menggunakan O1 karena melihat elemen terkecil sangat instan karena kita hanya mengakses indeks pertama pada array. Kemudian untuk bubble up dan insert menggunakan O log n karena dalam pohon biner lengkap, jumlah level atau tinggi pohon adalah log n. Kemudian pada remove sing remove dan sing down, di sini menggunakan O log n karena sama halnya dengan penambahan, proses menurunkan elemen dari root kembali ke bawah juga hanya sebanding dengan setinggi pohon. Nah, dibandingkan dengan struktur linear, performa log n ini sangat konsisten dan sangat cepat untuk menangani data dalam jumlah yang besar. Nah, dapat disimpulkan bahwa heap adalah pilihan terbaik untuk priority queue, di mana kita harus terus-menerus menambah data baru dan mengambil data dengan prioritas tertinggi secara bersamaan. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya lakukan pada hari ini mengenai summary materi pada week-week yang sebelumnya. Apabila ada penjelasan atau tutur kata yang kurang, saya memohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.